Oke, baik. Kami kelompok keempat akan membahas tentang tinjauan etis ya mengenai hukum Taurat atau perintah Tuhan yang ke-9. Ini berkaitan dengan pendidikan agama Kristen. Jadi hukum Taurat itu menjelaskan tentang kebenaran dan kebohongan. Nah, kelompok sebelumnya sudah menjelaskan tentang hukum Taurat yang ke-7 bahkan ke-8, dan di sini kami kelompok keempat akan menjelaskan hukum Taurat yang ke-9. Tentunya kami akan membahasnya lebih dalam lagi mengenai hukum Taurat yang ke-9. Sebentar. Oke, dalam our discussion team. Jadi saya nggak sendirian, saya akan ditemani oleh teman saya. Ada Saudara Alpius Bulolo, ada Seli Indri Fortuna Marbun, dan saya sendiri Doni Stefanus Marbun, dan ada Haryanti Bulolo. Sebelum itu dalam pembahasan kami, dalam tinjauan dalam bentuk kasus yang terjadi di lapangan, kami mendapati bahwa ada beberapa kasus yang mungkin sangat tren di masyarakat bahkan kalangan umum. Nah, kasus kebohongan, yang pertama itu kasus kebohongan pasien corona. Dan ini mungkin sedimen kita yang sudah mendengar bahwa kasus kebohongan yang terjadi corona, yang dimana semakin bertambahnya korban ya dari setiap orang-orang bagi dampak yang terjadi. Dan ini dilakukan oleh kuli bangunan dan petugas medis yang terinfeksi. Ada kebohongan dan kejanggalan terjadi dalam kasus ini pada 2 dekade terakhir. Nah, dan juga kita beralih ke dalam kasus kebohongan publik ya, publik yang dimana yang dilakukan oleh Wakil Ketua KPK. Nah, Wakil Ketua KPK ini dilaporkan ke Dewas ya. Nah, diadili menyatakan terpiksanya Lilis Pitauli Siregar yang bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang berupa penyalahgunaan penggunaan pimpinan KPK untuk kepentingan pribadinya dan berhubungan langsung dengan pihak yang berperkara yang sedang ditanganinya, dan dia melakukan suatu kebohongan yang mungkin dipublis dan kalangan umum pun bisa bagaimana menangkapnya. Ini suatu kebohongan yang besar yang dilakukan oleh suatu kepala dalam Wakil Ketua KPK. Selanjutnya ada kasus cukup menarik, yaitu kasus ijazah palsu Jokowi, yang dimana bernama seorang Bambang Trimulyono karena memalsukan ijazah atau dokumen Jokowi, dia divonis 6 tahun di penjara. Dia bersalah melakukan pelanggaran ya, bersalah menyebarkan kebohongan hingga menimbulkan keonaran terkait tuduhan ijazah atau palsu. Nah, ini menjadi hal yang sangat tren ya, bagaimana seorang kepala negara dia berani bernilai memberikan suatu asumsi ijazah palsu tentang Jokowi. Dan juga berkaitan tentang tim anggota, yaitu Ratna Sarumpait. Nah, sebagian kita juga mengenal tentang Ratna Sarumpait yang dimana didakwa bikin onar dengan hoax penganiayaannya. Ya, kita ketahui dalam pemilu 5 tahun yang sebelumnya, bagaimana dia itu sudah menjadi salah satu anggota Badan Pemenang Nasional Prabowo Sandi. Nah, ia terlibat kasus hoax pada tahun 2018 yang lalu. Nah, dan pemberitaan penganiayaan Ratna Sarumpait ini dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Pertama kali masalah ini muncul 2 Oktober 2018. Ya, bagaimana dia mengantongi suatu surat keterangan ya yang bersyarat, terus dia didakwa membuat menebarkan kabar-kabar hoaks tentang penganiayaannya dan pengaduannya lewat cerita, bahkan foto-foto lebam yang mungkin dia sempat post
di media sosial dan disebut bahwa dia mengalami penganiayaan. Nah, ini menceritakan suatu penganiayaan mengirimkan foto dalam bentuk bengkak yang saya katakan tadi mendapatkan perhatian dari masyarakat. Dan ini menjadi hoax yang mungkin cukup tren di kalangan masyarakat dan kalangan umum. Dan inilah menjadi topik pembicaraan kami bagaimana perintah Tuhan yang ke-9 tentang saksi dusta. Ini berkaitan tentang kebohongan bahkan kebenaran. Kalau kita baca dalam Keluaran 20 ayat 16, janganlah mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan ini akan kami dalami lagi bagaimana dari segi pembahasannya dalam saksi dusta. Saya serahkan kepada teman saya. Oke, shalom teman-teman. Selanjutnya saya akan membahas tentang saksi dusta di dalam, sebelumnya tadi teman saya jelaskan di dalam Keluaran pasal, di dalam Keluaran 20 ayat 16 bahwa dikatakan di sini istilah dusta dalam bahasa Ibrani adalah seker, yang artinya palsu, bohong, juga tidak benar, salah atau keliru, bahkan dikatakan tidak saya atau pura-pura gitu. Karena kalau kita lihat bahwa dusta itu berarti memang dianggap benar-benar tidak benar gitu. Dan dalam bahasa Yunaninya itu biasanya dipakai kata pseudomartureo, yang artinya bohong, tidak benar, khianat atau tidak setia, atau juga dikatakan seperti palsu gitu. Jadi kayak ya tidak benar gitu, dianggap tidak benar berarti dianggap seperti sama dengan yang namanya bohong gitu. Nah, mengucapkan maksudnya jangan mengucapkan saksi dusta di sini berarti kita itu jangan berbohong teman-teman, jangan berbohong tentang sesama kita, tentang siapapun yang di sekeliling kita. Kita jangan mengatakan saksi dusta terhadap orang-orang di sekeliling kita gitu. Nah, tujuannya di dalam hukum ini untuk apa sih? Jangan mengucapkan saksi dusta di sini, yaitu untuk mencegah apanya? Yaitu untuk mencegah terjadinya fitnah seperti ketidakjujuran dan juga bahkan dan ketidakbenaran dalam dalam kehidupan kita manusia gitu, supaya itu mencegah supaya ya nama kita itu tidak tercemar menjadi tidak baik gitu teman-teman. Bahkan bukan untuk diri kita sendiri, melainkan merugikan orang lain juga teman-teman. Ketika kita mengucapkan saksi dusta terhadap orang lain akan merasa rugi, bahkan diri kita juga akan terugikan gitu. Nah, boleh next slide. Next. Nah, kita masuk dalam tempat firman Tuhan ke-9 dalam dasar firman. Teman-teman dikatakan di sini bahwa dalam firman Tuhan ke-9 Allah melindungi nama kita gitu. Nama baik adalah suatu milik yang sangat berharga. Kenapa dikatakan bahwa ada kaitannya dengan saksi dusta ini teman-teman? Ketika kita berkata saksi dusta tentang sesama kita, berarti nama orang tersebut akan menjadi buruk. Berarti nama orang tersebut akan menjadi jelek gitu. Maka di dalam firman Tuhan ke-9 Allah bahkan melindungi nama kita gitu. Nama baik, karena dikatakan bahwa nama baik kita itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Misalkan Doni. Kalau contohnya saya memfitnah Doni, saya mengucapkan saksi dusta tentang Doni, maka nama baik Doni berarti akan jelek. Contohnya saya mengatakan bahwa saya bersaksi dusta tentang Doni, tentang kayak Doni itu berzina, Doni itu mencuri, saya menceritakan kepada orang banyak gitu. Nah, nama baik Doni ini akan menjadi jelek. Nama baik Doni ini sudah tidak dianggap baik lagi. Karena kenapa? Saya bersaksi dusta tentang Doni di kalangan masyarakat gitu, atau di kalangan teman sekampus, bahkan di kelas, bahkan di asrama gitu teman-teman. Makanya dikatakan di sini bahwa dalam firman Tuhan menjaga nama baik kita sebaik mungkin gitu. Kita udah tahu Tuhan melindungi nama kita, Tuhan menjaga nama kita. Jangan sampai kita manusia menjelekkan nama baik sesama kita, atau bahkan diri kita menjadi jelek gitu teman-teman. Makanya saya katakan bahwa apapun yang kita katakan, apapun yang kita saksi dustakan, itu akan kembali kepada diri kita sendiri, baik yang melakukan maupun juga yang dianggap dilakukan.
Boleh next slide. Selanjutnya kita masuk ke dalam next. Nah, di sini sejarah mula pertama. Nah, kita bisa lihat teman-teman di dalam Hawa dalam percakapan tentang buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, sehingga Hawa dan Adam memakan buah tersebut. Akibatnya jatuh terbelenggu dosa dan dilempar keluar dari Taman Eden. Kematian fisik dan kematian rohani dialaminya termasuk keturunannya. Nah, teman-teman, dalam sejarah mula pertama ini kalau kita lihat bahwa berbohong itu membawa akibat yang begitu dahsyat, akibat yang besar gitu. Itu termasuk saksi dusta teman-teman, di mana iblis berdosa kepada Hawa, di mana dalam percakapan tentang buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, sehingga Hawa dan Adam itu memakan buah tersebut teman-teman. Akibatnya apa? Mereka itu jatuh terbelenggu dalam dosa sehingga mereka keluar dari Taman Eden. Gara-gara apa? Gara-gara saksi dusta. Teman-teman, kalau kita lihat bahwa saksi dusta itu efeknya itu sangat besar sehingga mengakibatkan kita seperti kita lihat dalam Hawa dan Adam dan Hawa ini gara-gara buah pengetahuan yang baik dan yang jahat sehingga mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Yang itu sangat berakibat fatal. Bukan hanya itu saja teman-teman mereka dikeluarkan, tetapi mereka mengalami kematian fisik bahkan kematian rohani. Dikatakan bahwa mereka rohaninya mati itu, termasuk kepada keturunannya. Dari mereka jadinya turun temurun teman-teman. Karena itu Tuhan Yesus menyebut iblis adalah bapa pendusta. Kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 4, 8 ayat 44 teman-teman. Makanya dikatakan bahwa kita udah melihat contohnya bahwa pada mula pertama tentang Adam dan Hawa dan Adam, di mana si iblis berdusta tentang buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Oke, boleh next slide. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang berbagai segi soal kebenaran dan kebohongan di dalam terang hukum Allah dan Injil. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang kebenaran dan kebohongan di depan hakim. Nah, apabila berbagai segi soal kebenaran dan kebohongan, kita bicara dalam terang hukum Allah dan Injil, maka sebaiknya lah dimulai dengan soal kebenaran dan kebohongan di depan hakim. Nah, sebabnya itu karena soal pokok dalam firman ke-9 itu kesaksian yang diberikan. Nah, jadi teman-teman, dalam kebenaran dan kebohongan di depan hakim ini, biasanya itu kita kan apabila kayak kita dipanggil kan, kayak kita itu sebagai saksi. Nah, kita memberikan kesaksian di depan hakim, maka itulah suatu berarti itu menjadi sebuah perkara sangat penting. Nah, kesaksian yang diberikan di depan hakim, teman-teman, karena adanya seseorang yang terdakwa melakukan sesuatu atau dia seperti melakukan aturan kayak melanggar aturan. Nah, jadi kita ini sebagai saksi akan diperhadapkan apa yang kita ucapkan benar atau tidak. Nah, dan apapun yang kita bicarakan pada hakim, teman-teman, itu bukan cuma hakim yang lihat, tapi Tuhan juga. Jadi apapun yang kita bicarakan sesuai dengan benar salahnya, kalau kita sudah di depan hakim, itu akan hakim akan menentukan mana yang benar-benar salah dan yang benar-benar memang bukan sebuah kebohongan. Nah, jadi seorang saksi juga harus menceritakan dengan tegas dan jelas supaya semua orang-orang dalam sebuah pembicaraan itu atau sebuah hakim dan para pengacara itu supaya dapat menilai letak di mana kesalahan kesaksian yang kita berikan benar atau tidak. Nah, disitulah diuji juga gimana letak nilainya jabatan pengacara. Misalnya tugas ini
apakah ya benar-benar menguji kesaksian yang dibicarakan yang saksi itu, apakah benar-benar dia membedakan kebenaran dan kebohongan dalam kesaksian itu. Nah, di dunia manapun juga teman-teman sering terjadi pelanggaran, juga pelanggaran berat, dan terhadap larangan juga mengucapkan saksi dusta ini. Betapa banyak orang, maksudnya orang itu mengucapkan saksi dusta ini cuman karena dia takut, karena adanya pembelokan hakim yang terdakwa yang sungguh-sungguh bersalah, dan juga karena dia dia saksi ini benci kepada si yang terdakwa ini, jadi dia ucapkan hal-hal yang salah karena dia benci sama yang terdakwa, bukan dari maksudnya bukan dari terdakwa ya, maksudnya karena dia ini benci sama yang terdakwa tadi. Nah, jadi kalau kita menjadi saksi teman-teman, atau dengan kekuatan ini kita dapat memproses atau pengadilan menjadi kebohongan, bukan memprotes kalau itu salah. Jadi kita harus berkata, misalnya kita jadi saksi, kita harus berkata kalau memang itu benar ataupun salah. Nah, supaya kita jangan membenarkan sebuah yang terdakwa ini karena misalnya dia kawan kita, atau enggak karena dia sudah sogok kita. Nah, dan jangan kita juga membenarkan si terdakwa ini karena kita ada ketakutan, sesuatu ketakutan, misalnya kita diancam. Nah, disinilah letaknya saksi ini depan hakim harus betul-betul mengucapkan apa yang benar sesuai dengan hukum ke-9 itu, yaitu jangan mengucapkan saksi dusta. Nah, next. Nah, kebenaran dan kebohongan dalam kehidupan umum. Kesaksian bukanlah hal yang diucapkan dalam gedung-gedung pengadilan tertutup, tetapi juga diucapkan dengan berbagai cara dalam kehidupan masyarakat umum. Nah, kita ini teman-teman kan hidup di zaman, maksudnya sudah di zaman yang maju, maksudnya di mana teknologi itu semakin maju. Nah, disitulah kehidupan kita itu adanya kemajuan, sehingga alat-alat teknologi itu sangat gampang untuk menyiarkan sebuah berita-berita kebohongan, misalnya lewat televisi, radio, ataupun itu ya teman-teman, misalnya kayak gedung-gedung apartemen kan kita bisa melakukan sebuah kayak live streaming kan. Jadi kita itu menyebarkan sebuah kebohongan. Nah, kemungkinan untuk berbohong secara umum dan kemungkinan untuk mengatakan benar secara umum juga teman-teman bertambah banyak sekali, karena bahaya yang sangat besar adalah alat-alat komunikasi ini tidak dipakai untuk mengabdi kepada kebenaran, melainkan kepada kebohongan. Untuk itu teman-teman, adanya kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan kayak pers dan radio, sehingga kebenaran dan kebohongan dapat bergumul satu sama lain dan kebenaran dapat menjadi terang sekali pada akhirnya. Nah, di sini kami ulangi teman-teman,
cukup kiranya catatan-catatan yang baik, maksudnya di dalam, kan tadi kan kebenaran di kehidupan umum. Lebih baik kita mencantumkan kayak huruf-huruf yang menyala supaya mengingatkan, supaya ini tidak berita yang dikasih itu bukan sebuah kebohongan, tetapi sebuah kebenaran. Misalnya kayak situs-situs yang dipercaya kan, kayak kalau biasanya itu di medsos-medsos kan biasanya dia pakai centang-centang biru, bisalah dipercayai itu. Next. Kebenaran dan kebohongan dalam dilogmasi. Tidak ada di lapangan di mana orang lebih banyak berbohong dari dalam politik, terutama alat politik luar negeri. Dalam dilogmasi juga teman-teman, secara teori orang membela atau memperbolehkan kebohongan diplomatik, dan lebih banyak lagi orang yang melakukan dalam praktek. Kardinal de Richelieu pada tahun 1696 dan 1000 sampai 1788, diploma Prancis ini yang terkenal buruk karena membela kebohongan diplomatik dalam memoiresnya yang tak dapat dipercaya, dengan kata-kata dilogma yang sejati tentulah mempunyai kata-kata yang menyembunyikan maksud yang sebenarnya. Sebenarnya kebohongan dan kebenaran di dalam diplomasi itu teman-teman, tentang kebenarannya itu harus dinyatakan sama yang menjadi diplomatik, supaya hubungan antara satu negara dengan negara yang lain yang sudah menjalin hubungan, misalnya ada keterkaitan sebuah konflik, supaya itu berjalan dengan baik. Jadi jangan lewat diplomasi ini, negara si A misalnya kan, dia lewat politik untuk luar negeri, maksudnya dia lebih menguntungkan negaranya sendiri. Kutipan dari pembela kebohongan diplomatik, siapa yang meneliti teori ini dan praktek yang timbul daripadanya akan diingatkan kepada sabda Tuhan Yesus, yaitu bahwa pohon tidak dapat dikenal dari buahnya. Buah apa kan yang dihasilkan pohon ini? Teori dan praktek kebohongan diplomatik benar-benar tentu hanyalah sebuah hasil yang menambah kecurigaan dan ketidakpercayaan di antara bangsa dan bangsa. Kebohongan diplomatik telah menyebabkan orang tidak lagi saling percaya lagi, teman-teman, karena menyebabkan perjanjian dan fakta-fakta yang tidak dapat ditepati, menyebabkan orang saling memohongi, saling menyesatkan dan saling mengolok-olokkan, sehingga terjadinya kegaduhan atau kekacauan karena diplomatik ini, teman-teman. Dengan demikian, pergaulan hidup bangsa-bangsa kian lama merana hidupnya. Tetapi ada juga para hukum bangsa-bangsa yang telah membela dan masih mempertahankan kebenaran diplomasi ini dengan jujur, teman-teman. Coba next. Next.
Sebentar ya. Oke, selanjutnya kita masuk dalam bohong disengaja dan berbohong terpaksa dalam cakapan. Oke, boleh di next slide. Oke. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam bohong disengaja. Nah, teman-teman, untuk berkata benar dan jujur atau tidak berbohong, itu diperlukan sebuah keberanian. Nah, karena seringkali berbohong ini sengaja dilakukan karena orang-orang takut risikonya daripada berkata jujur dan benar. Maka sehingga mereka memilih untuk berbohong demi mengamankan dirinya sendiri. Tanpa mereka sadari, mereka juga merugikan orang lain gitu. Nah, sering juga kita lihat berkata benar ini di dalam sebuah negara deh. Nah, di negara kita sendiri, sering kita melihat bahwa orang-orang takut untuk berkata yang benar, berkata yang jujur, karena kurangnya kebebasan dalam berbicara gitu. Nah, selanjutnya sikap tutup mulut atau membisu atau tidak mau terlibat dalam persoalan orang lain meskipun ia tahu yang benar. Nah, karena hal ini orang lain pun akan merasakan kerugian seperti yang saya sebutkan tadi, atau teman-teman saya sebelum-sebelumnya sudah menyebutkan bahwa ketika kita tidak jujur atau kita berbohong demi kebaikan diri kita sendiri, orang lain akan merasakan adanya kerugian dalam diri mereka. Karena apa? Karena ini karena dia akan dianggap bersalah, padahal dia sebenarnya tidak melakukan kesalahan tersebut gitu. Nah, firman Tuhan juga berkata di dalam Amsal 6 ayat 16 sampai yang ke-17, yaitu sebentar, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, berbicara tentang dusta adalah berbicara tentang lidah. Seperti firman Tuhan juga tertulis, yaitu hidup dan mati dikuasai lidah, yaitu yang tertulis di dalam Amsal 18 ayat yang 21. Nah, banyak di Alkitab banyak kita temui bahwa tentang lidah-lidah dusta seperti itu. Seperti saya berikan contoh lagi, mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat, yaitu yang tertulis dalam Amsal 10 dan ada ayat 31 ya. Dan yang terakhir yaitu Tuhan Yesus mengatakan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Yaitu dalam Matius 12 ayat yang ke-37. Boleh di next slide. Oke, yang kedua itu adalah berbohong terpaksa. Nah, berkata bohong terpaksa demi menyelamatkan nyawa seseorang dapat dibenarkan dalam kasus tertentu, karena motivasi kasih yang menyelamatkan itu menutupi banyak sekali dosa, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Nah, hal itu terlihat dari kesaksian Rahab dalam sejarah perjanjian lama. Nah, yang berbohong demi menyelamatkan 2 pengintai Israel dengan menyembunyikan ke atas suatu rumah dan menangkap dan penangkapan oleh serdadu dari Yeriko, Raja Yeriko. Nah, firman Tuhan memberikan ketegasan langsung tentang kasus Rahab ini. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Nah, selanjutnya Yakobus mengatakan, dan bukan demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya
ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain gitu. Nah, mungkin kita sendiri juga pernah mengalami kita berbohong demi karena terpaksa, karena kita menyelamatkan teman atau siapapun itu. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Unmute dulu, Doni. Itulah pembahasan kami mengenai hukum Taurat yang ke-9. Ada banyak yang mungkin harus dipahami mengenai hukum yang dipaksa maupun hukum yang sengaja. Kiranya apa yang boleh kami bahasi boleh menambah wawasan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.